Selamat datang dalam pencerahan catatan kehidupan ke-71 sampai dengan 80. Sahabat yang terkasih, dunia ini adalah perjalanan kita menuju Tuhan. Teruslah berjalan lurus ke depan dengan mantap, tapi perlahan. Karena jika terlalu cepat, kita pasti akan tersandung dan kehilangan arah. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti catatan-catatan penting berikut ini. Catatan ke-71. Ada kalanya Anda menjadi begitu menuntut, sehingga tidak ada yang memuaskan. Anda terus-menerus menuntut lebih dan lebih lagi. Anda melihat hidup sebagai menu, di mana Anda dapat memutuskan untuk menambah atau mengurangi item berdasarkan perasaan berhak Anda. Jangan menjadi orang yang tidak puas dengan hidup Anda. Jangan selalu menginginkan lebih, tetapi tidak pernah menyadari semua yang Anda miliki. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup Anda berharga, karena itu, belajarlah untuk menjalani hidup Anda dan menikmatinya. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi pahit. Hidup ini hanya dimainkan sekali. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-72. Hidup itu seperti tuts piano, mempunyai tuts putih dan tuts hitam. Tuts putih melambangkan momen-momen indah dalam hidup, sedangkan tuts hitam melambangkan momen-momen sulit dalam hidup. Jika Anda hanya menyentuh tuts putih, musik akan terdengar bagus, tetapi tidak memiliki kedalaman. Di sisi lain, jika Anda memainkan tuts putih bersama dengan tuts hitam, Anda akan menghasilkan musik yang indah. Hidup ini mirip dengan tuts piano. Untuk menjalani hidup yang penuh, Anda harus memiliki momen tuts putih dan momen tuts hitam. Ubahlah hidup Anda menjadi simfoni bersama Tuhan, dan terimalah hal-hal yang indah dan sulit. Saat-saat sulit menuntun Anda untuk menghargai saat-saat yang indah. Jika Anda membiarkan diri Anda disentuh oleh Tuhan yang adalah Guru Agung, maka Anda dapat melakukan pekerjaan yang indah yang akan menuntun orang lain untuk mengambil bagian dalam konser kehidupan yang indah ini. Manakah kunci putih dalam hidup Anda? Manakah kunci hitam dalam hidup Anda? Sekarang, biarkan Tuhan mulai memainkan Anda, sehingga Anda dapat menikmati konser yang hebat, yaitu hidup Anda sendiri. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-73. Apakah Anda peduli terhadap orang miskin dan tak berdaya? Atau berapa kali Anda berpaling ketika seseorang membutuhkan bantuan Anda? Janganlah menjadi malas atau birokratis ketika berhadapan dengan mereka yang membutuhkan bantuan Anda. Bantulah mereka ketika mereka membutuhkan, karena mereka mungkin sedang berjuang untuk hidup. Sikap mementingkan diri sendiri seringkali menyelimuti diri kita, sehingga kita gagal melihat banyaknya kebutuhan sesama kita, terutama mereka yang miskin dan tidak berdaya. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Kita sudah terlalu terpaku pada kebutuhan kita sendiri. Sebagai seorang yang memiliki hati, janganlah buta terhadap kebutuhan orang lain. Belajarlah untuk mengenali mereka. Jangan hidup dalam dunia fantasi atau realitas palsu. Tahukah Anda bahwa seseorang akan menuai berkat rohani yang luar biasa jika saja ia mau meluangkan waktu untuk membantu mereka yang miskin dan tidak berdaya? Kita akan menemukan sukacita dan kepuasan sejati saat kita mulai membantu mereka yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-74. Kita tahu bahwa kita terbatas. Ketika sesuatu yang sulit terjadi pada kita, kita harus berdoa, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menerangi setiap langkah yang kita ambil.
Dunia yang kita hadapi saat ini begitu tidak pasti, sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, pandemi COVID-19 yang tidak pernah diduga sebelumnya, tetapi terjadi begitu saja, dan berlalu begitu saja, di luar kendali kita. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Tuhan, agar dunia kita menjadi damai dan nyaman untuk didiami. Ada kalanya kita merasa kalah dan jatuh. Saat itulah kita harus kembali kepada Tuhan dengan berdoa. Doa adalah vitamin rohani kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Dia menginginkan kebaikan kita, dan kita juga harus mengupayakan kebaikan kita sendiri. Jangan berkecil hati. Teruslah berjuang untuk memperoleh apa yang membuat kita bahagia. Namun, kita tidak boleh berhenti meminta bantuan Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-75. Ada dua macam doa dalam berdoa. Pertama, doa aktif, yaitu doa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini dapat dilakukan saat belajar, saat membawa kendaraan, saat menaruh panci di atas api untuk memasak mie, saat membaca koran, saat bekerja, dan sebagainya. Kedua, doa pasif. Berdoa secara pasif berarti meluangkan waktu sejenak untuk menyendiri dengan Tuhan dan berbicara secara jelas kepadanya. Berdoa secara pasif juga berarti mencari keheningan dan menemukan diri dalam keheningan itu. Anda mungkin berkata, saya merasa doa jenis pertama lebih nyaman daripada yang kedua. Tapi sebaiknya kita harus melakukan keduanya, karena kuncinya adalah berdoa, sehingga doa Anda menjadi kehidupan, dan kehidupan Anda menjadi doa. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-76. Ada dua macam kejahatan yang dapat menyerang dan sangat berbahaya bagi umat manusia, yaitu ambisi dan persaingan. Ambisi menyebabkan perendahan derajat sesama, pembunuhan saudara, kritik yang menghancurkan, dan bahkan situasi tegang, di mana siapapun yang melakukan kesalahan disingkirkan. Sedangkan persaingan dapat menghancurkan keluarga, teman, dan masyarakat. Ada persaingan positif dan persaingan negatif. Persaingan positif terjadi ketika seseorang berusaha mengatasi kelemahan dan berkembang, ketika seseorang didorong untuk mencari keunggulan dalam berbagai hal dan melakukan perbaikan. Jenis persaingan ini menghasilkan kepuasan dan antusiasme karena mengetahui bahwa segala sesuatu adalah hasil usaha. Orang tersebut tidak akan membanggakan apa yang telah dicapai, tetapi sebaliknya, ia akan bersikap hati-hati dan halus. Persaingan negatif terjadi ketika posisi diperebutkan dengan cara apapun, terlepas dari apakah orang lain hancur atau tidak. Dan ini dilakukan bukan dengan usaha, tetapi dengan kejahatan, kebohongan, dan keegoisan. Orang yang bersaing dengan cara negatif, mementingkan diri sendiri, dan percaya bahwa segala sesuatu selalu tentang mereka. Mereka tidak peduli jika kapalnya tenggelam, selama mereka diselamatkan. Persaingan negatif tidak menghasilkan persaudaraan, tetapi kebencian dan kemarahan. Orang yang bersaing secara negatif akan marah jika orang lain lebih mampu atau lebih sukses, dan mereka tidak akan mencari keunggulan. Sebaliknya, mereka akan berjuang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari semua yang mereka lakukan. Berhati-hatilah dan rendah hati agar ambisi tidak menguasai hidup Anda, karena dampak terburuknya adalah kehancuran diri sendiri. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-77. Tuhan ingin Anda bahagia, dan Anda memiliki jalan menuju kebahagiaan itu. Jalan itu dimulai di bumi ini, sepanjang hidup Anda. Anda tidak harus mati baru mulai bahagia. Anda mulai membangun kebahagiaan di sini, saat ini juga. Namun,
Anda tidak memperoleh kebahagiaan itu dari uang, rumah atau mobil, alkohol atau narkoba. Kebahagiaan berasal dari 5 tahap berikut ini. Pertama, bebaskan hati dari rasa benci dan rasa tidak suka. Pandanglah semua orang dengan cara pandang yang sempurna. Artinya, tidak semua orang yang kita temui setiap hari selalu akan menyenangkan hati kita. Setiap orang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Terima diri mereka apa adanya. Bukankah kita sendiri juga tidak sempurna? Kedua, bebaskan pikiran dari rasa khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran Anda tentang hal-hal yang berada di luar diri Anda, dan jangan terjebak dalam hal-hal materi. Hidup ini tidak mudah ditebak. Setiap detik yang akan datang penuh misteri. Apakah detik akan datang itu yang membawa sukacita atau duka cita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Maka, jangan khawatir akan hidup kita, tapi percayakan saja kepada Tuhan bahwa apapun yang akan kita alami, itulah yang terbaik darinya untuk kita. Belajarlah kepada masa kecil kita dulu, di mana kita tidak pernah khawatir akan hidup kita, karena kita percaya kepada orang tua kita. Kita percaya bahwa mereka selalu baik untuk kita. Ketiga, hiduplah dengan sederhana. Jadilah anak kecil yang selalu polos untuk menjalani hidup sederhana. Cobalah untuk membangun hidup Anda dari hal-hal yang sederhana dengan memaksimalkan rasa bersyukur dan meminimalkan kebutuhan hidup yang tidak penting. Inilah gaya hidup sederhana yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan di hati. Kebahagiaan bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menghargai apa yang kita miliki. Keempat, banyak memberi dengan tulus dan tidak mengharapkan balasan. Tuhan telah menempatkan orang-orang dalam kehidupan Anda dengan tujuan agar Anda dapat menjadi berkat bagi mereka. Jangan hidup untuk menerima, tetapi hidup untuk berbagi. Bukankah kita akan merasa bahagia ketika kita menolong seseorang yang tidak mampu membalas kebaikan kita? Kelima, mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Bersyukur dalam keadaan hidup baik-baik saja, itu biasa. Tetapi, bersyukur dalam keadaan hidup terpuruk, itu luar biasa. Ingat, kita selalu harus memiliki sesuatu untuk disyukuri. Karena, Tuhan selalu setia menemani kita dengan kasih-Nya. Baik hidup kita dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan gembira ataupun sedih. Berbahagialah dengan tulus dan ikhlas, karena Tuhan ingin kita semua bahagia. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-78. Ada 5 ungkapan bahagia yang bermanfaat bagi yang melakukannya. Pertama, berbahagialah mereka yang tahu bagaimana menertawakan diri mereka sendiri, karena mereka akan selalu bersukacita menjalani hidup mereka. Kedua, berbahagialah mereka yang tahu perbedaan antara gunung dan kerikil, karena mereka akan terhindar dari banyak ketidaknyamanan. Ketiga, berbahagialah mereka yang memperhatikan kebutuhan orang lain, karena merekalah yang akan membagikan sukacita. Keempat, berbahagialah mereka yang tahu bagaimana memandang hal-hal kecil dengan serius dan dengan ketenangan pikiran terhadap hal-hal besar, karena mereka akan mencapai banyak hal dalam hidup. Kelima, berbahagialah mereka yang tahu bagaimana menghargai senyuman dan melupakan penghinaan, karena jalan mereka
akan penuh dengan sinar matahari. Jika Anda tahu bagaimana melihat Tuhan dalam setiap orang yang Anda temui, maka Anda akan menemukan kedamaian dan kebijaksanaan sejati. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-79. Tuhan memilih Anda untuk bekerja baginya. Dia tidak memilih yang terbaik. Dia memilih mereka yang Dia inginkan, karena Dia ingin. Biarkan diri Anda dibawa oleh Tuhan dan jangan berkata, "Saya tidak dapat melakukan ini, karena saya seorang pendosa." Tetapi katakan saja, "Saya dapat melakukan ini dengan pertolongan Tuhan, karena saya seorang pendosa." Ayolah, jadilah kuat, karena Anda memenuhi syarat sebagai pekerja Tuhan, sebagaimana adanya Anda. Mari kita lanjutkan dengan catatan berikutnya. Catatan ke-80. Pengampunan dan kedamaian, keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Siapapun yang merasa benar-benar diampuni dari dalam hatinya, akan hidup dalam kedamaian. Tidak ada kedamaian di dalam hati yang belum diampuni, dan pada saat yang sama, tidak mampu mengampuni. Tuhan memiliki kemampuan untuk mengampuni Anda, dan Anda memiliki kemampuan untuk bertobat. Tapi, Anda harus rendah hati. Anda hebat setiap kali Anda berlutut di hadapan Tuhan, dan memandang diri Anda sendiri sebagai sesuatu yang tidak berarti. Hari ini, Tuhan mengingatkan Anda bahwa pengampunan selalu ada untuk Anda. Pilihlah Dia. Cintamu kepada Tuhan ditunjukkan bukan hanya melalui norma-norma agama yang Anda jalani, tetapi juga dengan menyadari bahwa Tuhan adalah segalanya dan Anda bukan apa-apa. Bersama Tuhan, Anda adalah segalanya. Sahabat yang terkasih, Tuhan telah menempatkan orang-orang dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Jangan hanya hidup untuk menerima, tetapi hidup untuk berbagi. Bagaimana menurut sahabat sekalian? Setuju atau tidak setuju? Mari saling berbagi pendapat atau pengalaman dalam kolom komentar yang tersedia di video ini sebagai pencerah bagi sesama kita yang membutuhkan. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.